Salam saudaraku, mengawali minggu ini saya ingin mengajak saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Judul di sini diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengawali minggu ini saya ingin menyampaikan hal yang penting bagi kita. Yang pertama adalah Tuhan menetapkan waktu untuk mengakhiri penderitaan dan membawa pengharapan ke dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki waktu untuk itu. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran. Pada waktu Tuhan melakukan pemulihan itu, maka yang terjadi apa saudaraku? Keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya engkau tidak pernah membayangkan hal yang Tuhan mau lakukan itu sesuatu yang melebihi apa yang kau sanggup pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah timbul di dalam perkataanmu, tidak pernah timbul, tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar. Seperti itulah kelak yang Tuhan sediakan. Sebuah pemulihan yang luar biasa, asalkan engkau tetap dalam penantian dengan sabar. Bahkan dia mengatakan Tuhan akan menggantikan kain kabung dengan tari-tarian. Engkau akan tertawa dan engkau akan bersorak-sorai. Sesuatu yang sangat kita rindukan. Bahkan dia berkata, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, melakukan perkara yang ajaib, sehingga hidup kita penuh sukacita. Ingat, ketika Tuhan melakukan pemulihan, dia melakukannya dengan dahsyat. Seperti kita bermimpi, tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu yang Tuhan sediakan bagimu. Yang kedua, dia akan menggantikan kain kabungmu dengan tari-tarian dan sukacita. Dan yang ketiga, Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Nah pertanyaannya, kepada siapa Allah melakukan hal itu? Ketika semuanya orang saat ini sedang melihat ada ancaman penderitaan, ada potensi kesulitan yang besar di depan mata. Semua kita menantikan firman ini digenapi. Tapi kepada siapa Tuhan akan menggenapinya? Yang pertama dikatakan ayat yang keempat, orang yang berseru kepada Tuhan, memohonkan pemulihan. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan lewat doa dan ibadah demi ibadahnya, lewat puasanya, berseru-seru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melakukan pemulihan. Sering sekali saudaraku, oleh karena ketakutan kita bahkan lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Oleh karena kekalutan hati kita lupa untuk datang berdoa, berseru kepadanya. Oleh karena kepanikan kita bahkan tidak tahu kepada siapa kita harus meminta pertolongan.
orang yang mendapatkan itu semuanya, orang yang berseru-seru kepada Tuhan, datang dan memohonkan pemulihan. Yang kedua, orang yang menerima pemulihan itu adalah orang yang tetap menabur, orang yang tetap melakukan pekerjaannya, melakukan bagiannya. Kalau Musa tidak melakukan bagiannya untuk mengulurkan tongkat, maka laut Taberaut tidak terbelah, saudaraku. Kalau anak kecil itu tidak melakukan bagiannya, memberikan 5 roti 2 ikan, maka tidak ada sisa 12 bakul, saudaraku. Kalau janda Sarfat tidak melakukan bagiannya, menyerahkan segenggam tepung, maka tidak terjadi kelimpahan, semua buli-bulinya penuh. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan yang ketiga, siapa yang mengalami pemulihan tepat pada waktunya? Yaitu mereka yang terus berjalan dengan tekun. Mereka yang terus melangkah dengan tekun. Keep moving forward. Sekalipun banyak godaan untuk berhenti, sekalipun banyak ajakan untuk angkat tangan, naikkan bendera putih, terus berjalan. Sekalipun banyak ejekan yang bertanya, di mana Tuhanmu itu, di mana Allahmu, kok belum juga menolongmu, tapi terus melakukan bagian kita. Tidak undur, tidak lemah, tidak putus asa. 3 hal ini yang akan mendatangkan pengharapan baru karena pemulihan yang dari Tuhan. Berseru kepada Tuhan, lakukan bagian kita, tetap dengan tekun berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, maka pasti ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Selamat memulai minggu yang baru. Doa saya, engkau mengalami pengharapan yang baru, engkau mengalami pemulihan. Tuhan Yesus